terapi mekanikal, baik berupa IV trombolysis, intraarterial trombolysis, dan mechanical thrombectomy. Namun untuk fungsional rekan itu angkanya masih tinggi, alias angka kecacatan akibat stroke itu ternyata masih tinggi, mencapai kurang lebih 40% dari pasien-pasien yang mengalami stroke. Tentu ini akan menjadi beban yang sangat besar bagi pasien sendiri, caregiver, ataupun bagi negara, baik itu secara fiskal, klinikal, ataupun finansial. Nah, oleh karena itu, akhir-akhir ini tentu dibutuhkan beberapa solusi alternatif dalam penanganan stroke. Dan stem cell mencoba menjawab tantangan tersebut. Kita tahu bahwasanya stem cell itu untuk digunakan pada pasien stroke itu baru meningkat trennya dalam 2 hidup yang dapat berdiferensiasi atau berubah fungsi menjadi sel spesifik di tubuh sesuai jaringan-jaringan yang dibutuhkan dan fungsi spesifiknya masing-masing. Nah, sedangkan sekretor dan exosom, jadi sebuah stem cell itu akan menghasilkan condition medium, sebuah material yang di dalamnya berisi sekretom dan exosom. Jadi sekretom ini adalah suatu material yang dihasilkan oleh stem cell yang terdiri dari growth factor, chemokin, cytokine, eksosom, extravesical cellular, protein, dan asam nukleat. Nah, di dalam sekretom itu sendiri itu terdapat vesikel-vesikel yang ukurannya sangat kecil dalam ukuran nanometer, dan itulah yang disebut dengan eksosom. Jadi kalau kita ibaratkan bahwasanya stem cell itu adalah ayamnya, sekretom itu adalah telurnya, dan eksosom adalah kuning telur. Kemudian kita masuk pada mekanisme of action dari stem cell pada stroke. Ternyata dari hasil penelitian yang ada dan kajian dunia yang ada, bahwasanya stem cell memiliki dampak yang cukup positif pada pasien stroke, baik itu dari aspek angiogenesis, kemudian self-healing wall, anti-apoptotic, paracrine effect, anti-inflamasi, immunomodulatory effect, dan cytokine release. Nah, apa itu paracrine effect? Nah, jadi dahulunya kita memahami bahwasanya pada pasien stroke itu perbaikan didapatkan apabila sel dari stem cell tersebut sampai ke otak dan berubah menjadi sel neuron atau sel saraf. Namun ternyata akhir-akhir ini, walaupun yang diberikan adalah sekretom atau eksosom yang merupakan material aseluler, tapi ternyata sekretom atau eksosom ini memiliki dampak terhadap sel-sel yang ada di sekitar jaringan yang mengalami kerusakan melalui efek paracrine, di mana paracrine communication ini adalah material-material ini mempengaruhi sel-sel yang berada di sekeliling jaringan yang mengalami kerusakan atau luka untuk memperbaiki diri dan beregenerasi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimanakah tantangan penggunaan service terapi terkait terapi stroke. Ada beberapa hal yang belum clear sebenarnya saat ini. Yang pertama adalah sel apa yang kita pilih sebagai material stem cell pada pasien stroke. Asalnya kira-kira dari mana? Apakah mesenchymal stem cell yang terbaik? Apakah hemopoietic stem cell yang terbaik? Atau malah adiposa stem cell yang terbaik? Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan dosis. Seberapa banyak dosis stem cell dan material yang digunakan untuk bisa memberikan dampak terapeutik yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana materi rute yang terbaik kita berikan sel-based terapi ini pada pasien stroke. Apakah melalui intravenous, intraarterial, intrathecal, ataupun direct injection intubation. Kemudian selanjutnya adalah pasien yang seperti apa yang akan kita berikan terapi stem cell.
apakah itu pasien pada kondisi akut, hyperakut, subakut ataupun pada kondisi kronis. Kemudian kita bahas satu persatu, yaitu stem cell terlebih dahulu. Nah, stem cell pada stroke itu memiliki dampak yang cukup positif, tren yang cukup positif melalui berbagai mekanisme, baik itu mekanisme mempromosikan angiogenesis, kemudian mengenhance neurogenesis, kemudian memiliki efek protektif dan efek imunologis. Nah, ini adalah beberapa penelitian, terutama ini adalah meta-analisis pada penggunaan stem cell pada stroke, di mana didapatkan bahwasannya terkait keamanan, stem cell itu memiliki tingkat keamanan yang sama dengan placebo, artinya tidak memiliki efek negatif yang signifikan dan memiliki dampak yang cukup positif terhadap perbaikan severity stroke ratio. Selanjutnya kami memperlihatkan sebuah meta-analisis dari 13 studi terkait stem cell, di mana dikatakan bahwasanya stem cell terbukti untuk meningkatkan prognosis dan menurunkan angka kematian pada pasien stroke. Selanjutnya kami menampilkan terkait rute, dosis, dan time of administration. Jadi terkait dosis ternyata bervariasi Bapak Ibu, baik itu 500.000 unit sampai 2 juta unit per kilogram badan. Kemudian rute juga bervariasi, baik itu intravenous, intraarterial, dan intratekal. Kemudian time of administration juga bervariasi, mulai dari 12 jam pasca stroke sampai dengan 2 tahun pasca stroke. Selanjutnya adalah rute of administration. Dikatakan bahwasanya intravenous, pemberian secara intravena itu adalah yang paling mudah. Namun ukuran dari kapiler cerebral itu adalah 5 sampai 10 mikrometer atau mikron. Sedangkan jika kita pilih mesenchymal stem cell yang ukurannya adalah kurang lebih 25 mikron, yang kurang lebih adalah 2 sampai 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ukuran dari kapiler, tentu ini akan berisiko untuk menyebabkan terjadinya sumbatan. Oleh karena itu, pemilihan jenis penting untuk mencegah komplikasi. Kemudian dosisnya adalah 5.000 sampai dengan 15 juta unit. Sedangkan pemberian secara intraarterial ini khusus diberikan di pembuluh darah besar, bukan di pembuluh darah menengah atau pembuluh darah kecil. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana peran sekretom pada pasien stroke. Jadi sekretom ini terdiri dari material yang soluble dan non-soluble. Jadi material larutnya itu terdiri dari broadcatcher, sitokin, pemokin, dan lain-lain. Sedangkan material yang tidak larutnya berasal terdiri dari ekstraseluler